Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi dilanjutkan pembacaan tilawah, waktu kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا صدق الله العظيم. Terima kasih. Baiklah, kita simak dan kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi kepada Ustaz Doni Sastrawan Bedri. Waktu kami persilakan di ujung sesi nanti 5-10 menit mungkin ada sesi dan jawab. Waktu kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala man unzila ilaihi al-Quranul Karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin jamaah kajian duha menjelang zuhur yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah karena ini di hari Sabtu, nampaknya banyak yang menjadi panitia kondangan. Ada yang menjadi panitia kondangan, ada yang mungkin mengantarkan anaknya liburan, dan ada juga yang mengikuti majlis ta'lim ini. Insyaallah jamaah sekalian, kita yang berkumpul di masjid ini berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan langkah kaki kita semua dari rumah-rumah kita masing-masing, ada yang mungkin puluhan kilometer atau ada yang ratusan meter dari rumahnya, insyaallah sebagaimana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, kata Nabi, yaitu jalan menuntut ilmu, maka insyaallah Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah itu semua kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita akan kami ambil dari suatu hadis yang tertuang dalam hadis arba'in. Arba'in artinya 40. Arba'in sama artinya 40. Karena hadis ini ditulis, dirangkum oleh seorang imam besar namanya Imam An-Nawawi dari Nawa. Beliau adalah seorang ulama besar dan beliau banyak karya-karya beliau yang dipakai oleh kaum muslimin. Salah satu karya beliau, nama kitabnya Kitab Hadis Arba'in. Nomor 35 jamaah sekalian persisnya. Dalam kitab ini termuat 42 hadis sebenarnya, 42. Disebut juga arba'in tetap karena masih 40-an. Di sana tertuang jamaah sekalian bagaimana beliau mengambil hadis-hadis ini, karena hadis-hadis yang beliau himpun dalam kitab ini jamaah sekalian merupakan hadis-hadis yang penting bagi kehidupan seorang mukmin atau seorang muslim. Dan salah satunya di hadis yang ke-35 ini jamaah sekalian berkenaan dengan ukhuwah Islamiyah dan juga bagaimana kita menjaga persatuan, terutama persatuan di dalam Islam, di dalam agama kita, agama rahmatan lil alamin. Apa kata beliau jamaah sekalian? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau. Kata hadis ini jamaah sekalian, An Abi Hurairah. Hadis ini datang dari sahabat yang termasuk salah satu banyak meriwayatkan hadis. Beliau dijuluki Abu Hurairah, Abu Hirrah, karena beliau menyukai anak-anak kucing dan kucing-kucing. Beliau suka memberinya makan, menyayangi dan lain sebagainya. Abu Hurairah namanya. Maka jamaah sekalian, kalau punya kucing atau ada kucing yang ingin makan di rumah, jangan dilempar, jangan ditendang, jangan dipukul, karena ini merupakan salah satu binatang yang perlu kita sayangi, yaitu kucing jamaah sekalian. Sahabat yang menyukai kucing di zaman Nabi salah satunya adalah Abu Hurairah, bapak kucing dijuluki. Beliau ini sering bersama Rasulullah SAW, dan beliau juga jamaah sekalian salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, maka jamaah sekalian, apa katanya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang bagi jamaah yang baru datang. Insyaallah semoga berkumpulnya kita menjadi salah satu keberkahan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jamaah sekalian, ini nasihat bagi kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Dan ini menjadi nasihat bagi kita semua jamaah sekalian, walaupun beliau kurang lebih 1444 tahun yang lalu telah mengatakan sabda ini, tetapi ini menjadi pelajaran dan menjadi renungan, juga menjadi amal yang harus kita laksanakan. Apa yang menjadi perintah beliau dan juga apa yang menjadi larangan beliau mesti harus kita laksanakan. Apa kata beliau jamaah sekalian? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, pertama kata beliau, menasihati umat muslimin. Beliau menasihati kita semua jamaah sekalian, karena khawatir belum tentu umat Nabi Muhammad ini nanti semuanya selamat. Maksudnya umat akhir zaman, setelah Nabi diutus, kemudian kita semua ada dalamnya. Karena ada dalam suatu hadis beliau mengatakan, ada nanti innal muflisa min ummati, kata beliau, nanti ada dari kalangan umatku yang menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya beliau jamaah sekalian, suatu hari beliau bertanya kepada para sahabat, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau? Atadruna mal muflis, kata beliau kepada para sahabatnya. Ya, kasih permen dulu. Itu ya. Atadruna mal muflis, kata Nabi, apakah kalian tahu wahai para sahabatku, siapakah orang-orang yang merugi itu? Qalu, maka para sahabat jamaah sekalian menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata'a. Orang-orang yang merugi dalam kalangan kami, kata para sahabat, adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki perhiasan. Lalu Nabi mengatakan jamaah sekalian, innal muflisa, qala innal muflisa, sesungguhnya orang-orang yang merugi, min ummati, kata beliau, dari kalangan umatku nanti. Siapa dia? Yaitu ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha, kata beliau, dan seterusnya. Orang-orang yang nanti menjadi orang-orang yang merugi, kata Nabi Muhammad, dari kalangan umatku nanti adalah orang-orang yang nanti datang pada hari kiamat. Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin, dia nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala solatnya, membawa pahala-pahala puasanya, membawa pahala-pahala zakatnya. Tapi dia juga, kata Nabi, wa ya'ti, kata beliau, dan dia juga nanti datang qad syatama hadha, tapi dia juga datang dengan membawa dosa-dosa mencelanya, membawa dosa-dosa mengumpatnya. Dia juga datang dengan membawa dosa-dosa mengribahnya dan lain sebagainya. Ternyata orang yang rugi walaupun dia rajin sholat. Artinya belum tentu semua jamaah sekalian. Dicuci dulu nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat, masukkan dulu ke dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau jamaah sekalian menasihati kita semua. Ini menjadi renungan bagi kita semua. Apa kata beliau? Nasihat pertama dalam hadis ini jamaah sekalian, kata beliau, la tahasadu, kata beliau, karena beliau sudah tahu bagaimana umat ini nanti sepeninggalan beliau pasti akan bermunculan berbagai macam masalah, berbagai macam perpecahan, berbagai macam perbedaan-perbedaan dan lain sebagainya.
Maka beliau menasihati, poin yang pertama jamaah sekalian. Biasanya kalau urutan pertama itu urutan bisa jadi urutan yang paling dahsyat atau yang paling banyak. Sama misalnya dalam Al-Quran. Kenapa Allah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Yang disebut duluan jin atau manusia? Jin. Bisa jadi karena jin lebih banyak, bisa jadi karena jin memang lebih duluan diciptakan daripada manusia. Dan bisa jadi jamaah sekalian banyak terjadi, dan ini paling dahsyat juga. Maka yang pertama kali dicegah oleh Nabi, apa kata beliau? La tahasadu, kata beliau, jangan sampai kalian semua saling hasad menghasad, saling dengki mendengki, saling iri jamaah sekalian. Itu yang pertama. Karena iri ini jamaah sekalian kan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hinggap kepada siapapun. Apakah dia orang yang soleh, kadang-kadang juga bisa terkena. Apalagi orang-orang yang awam. Orang yang sudah ngaji pun, orang yang sudah rajin sholat pun, orang yang sudah rajin baca Quran pun bisa terkena penyakit hasad. Dan maka jamaah sekalian, dinukil dalam kitab Tabari, Imam At-Tabari, bahwa salah satu awwalu dzambin usiyallahu fis sama al-hasad. Dosa yang pertama kali terjadi di langit itu adalah al-hasad, penyakit hasad. Hasadnya siapa jamaah sekalian? Hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini jamaah sekalian, ini yang terjadi dengan manusia. Begitupun yang kedua, wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ardi al-hasad. Dan penyakit dosa yang pertama kali juga terjadi di bumi itu adalah penyakit hasad. Hasadnya siapa? Hasadnya seorang Qabil, anaknya Nabi Adam, dengan saudaranya bernama Habil. Pernah dengar cerita ini jamaah sekalian? Hasad itu salah satunya beliau tidak menyukai apa yang diberikan oleh bapaknya kepada Habil. Qabil iri. Sampai apa yang terjadi jamaah sekalian? Sampai terjadi pembunuhan. Maka orang yang membunuh jamaah sekalian itu bisa disebabkan karena penyakit hasad. Orang saling jegal menjegal maksud kami, itu salah satunya disebabkan karena hasad. Dan hasad itu jamaah sekalian bisa lahir dari sebuah kesombongan, bisa lahir dari sebuah kebencian, bisa. Karena dia sudah benci sama seseorang, akhirnya timbul hasad. Karena makna hasad itu jamaah sekalian markuzun fi tiba'il bashar. Jadi hasad ini memang terpatri dalam jiwanya. Penyakit hasad ini jamaah sekalian karena ketidaksukaan dia kepada orang lain, kepada kelebihan orang lain. Itu salah satu ciri jamaah sekalian. Kalau jiwa kita itu ada penyakit hasad atau tidaknya bisa dicek. Apa cirinya? Kalau jiwa kita, hati kita berat menerima kelebihan yang Allah berikan kepada saudara kita, kepada kawan-kawan kita, kepada orang lain. Kita berat menerimanya. Ada kawan kita yang diberikan kelebihan rezeki, tapi kita enggak senang. Kok kayaknya enggak terima dia kalau dia dapat rezeki lebih. Ada kawan kita naik terus jabatannya, kayaknya enggak suka dia kalau terus naik jabatannya. Ada saudara kita yang mungkin rumahnya terus menerus dibangun bagus, enggak suka dia. Itu salah satu ciri penyakit di dalam hati kita, ada penyakit hasad di dalamnya. Dan jamaah sekalian, kalau hasad yang sudah dahsyat, maka dia akan menjadi sebuah tindakan. Bagaimana caranya? Kalau dia tidak menyukai kelebihan orang lain dan dia berusaha untuk melenyapkan kelebihan tersebut dari orang yang dia tidak suka itu. Contoh,
Kita misalnya jamaah sekalian, dulu ada kawan saya, beliau dulu jualan mie ayam, mie kuetiao begitu, jualan berbarisan begitu. Ada orang yang tidak suka karena jualan beliau ini banyak yang mengunjunginya, banyak pelanggannya jamaah sekalian. Sebelahnya entah siapa yang tidak menyukai itu, mungkin pesaingnya lain dengan merek yang sama. Akhirnya jamaah sekalian, kata kawan saya ini, karena live streaming saya untuk menjaga kode etik dan jurnalistik, ya, saya tidak sebutkan namanya. Dan beliau sering curhat ke saya, karena beliau menanyakan tentang ruqyah waktu itu dan lain sebagainya. Karena beliau beberapa kali, bahkan orang lain melihat ada orang melempar buhul. Buhul itu apa jamaah sekalian? Bentuk media sihir. Makanya kata Allah dalam surah Al-Falaq itu jamaah sekalian, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Uqad itu buhul. Biasanya kalau hasidin, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena kalau orang sudah hasad, Pak, orang itu enggak suka sama kita dan dia ingin mencelakai kita atau ingin merendahkan kita, mulai nanti ada tindakan. Kalau dalam surah Al-Falaq, tindakannya dengan sihir, karena sakit penyakit hasadnya tadi jamaah sekalian. Dan sekarang pun banyak, mungkin dengan tindakan menjegal, tindakannya memfitnah, nanti tindakannya dicela-cela, nanti aibnya diumbar, disebarluaskan dan lain sebagainya. Itu karena hasad juga. Karena zaman terus berkembang, jadi metodenya berbeda-beda. Dan sihir itu sampai sekarang jamaah sekalian. Akhirnya apa yang terjadi sama kawan kami? Beliau ini sering dilempari tokonya dengan buhul. Jadi ada semacam kantong dilempar begitu. Ternyata ada orang yang pernah menemuinya, dan itu berisi kayak kain-kain putih. Mungkin itu kain kafan. Biasanya tukang sihir itu dia menyediakan kain kafan, kain putih. Nanti mungkin di dalamnya nanti ada tanah kuburan. Di dalamnya mungkin ada rambut-rambut, entah rambut siapa. Biasanya juga nanti macam-macam di dalamnya jamaah sekalian. Itu bentuk buhul salah satunya, media sihir. Akhirnya lama-lama kulinernya kawan tadi jamaah sekalian akhirnya bangkrut, nggak ada pengunjung. Sukses berarti orang yang berlaku hasad kepada dirinya. Nggak suka dia lihat toko sebelah atau lihat dagangannya menjadi laris, sehingga dia pingin biar dagangan dia menjadi sepi, lama-lama bangkrut. Hasadnya dia, nggak suka dia disihir, dilempar. Nah, maka jamaah sekalian, dalam ilmu sihir ada namanya penglarisan, pengasihan, ada namanya ilmu kebal, lain sebagainya, macam-macam nanti jamaah sekalian. Nah, ini kenapa terjadi? Karena hasad. Dan kita dilarang sama Nabi Muhammad SAW jamaah sekalian, karena penyakit hasad ini berbahaya. Apa bahayanya? Walaupun dalam suatu hadis jamaah sekalian masih ikhtilaf para ulama tentang hadis ini, ada yang mengangkatnya hasan, ada yang mendhaifkannya. Tapi bisa dijadikan sandaran. Apa kata beliau? Iyakum wal hasad. Hendaknya kalian menghindari penyakit hasad, kata Nabi. Hasad sesama kaum muslimin. Organisasi A hasad dia sama organisasi B. Akhirnya fitnah, media sosial, ngajak berantem, ngajak ini segala macam. Itu berluaskan, apa katanya, orang-orang organisasi ini enggak beres segala macam, radikal segala macam. Apa penyebabnya? Karena hasad, Pak. Karena hasad itu sebenarnya. Karena kebencian tadi akhirnya ditularkan dengan fitnah-fitnah, menebar lagi kebencian. Dan ingat, salah satu kerjaan setan itu jamaah sekalian adalah dia menciptakan al-adawah wal baghdha. Itulah yang termaktub di dalam kitab suci, bahwa orang-orang yang khamar, orang-orang yang berjudi, itu kan nanti akan menyenangi setan, membuat setan jadi senang. Karena setan itu nanti akan menjauhkan kita dari mengingat Allah dengan menciptakan al-adawah wal baghdha, menciptakan saling bermusuh-musuhan dan juga menciptakan saling benci-membenci. Akhirnya benci nanti, Pak. Sengaja ditanamkan di kaum muslimin
agar nanti organisasi A, organisasi B dibenturkan, saling curiga mencurigai, saling benci membenci, enggak pernah akur. Itu memang sengaja disusupkan. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Nanti kita saling curiga mencurigai, enggak akur. Dan ini jamaah sekalian akan melanggar firman Allah. Firman Allah yang mana? Buka setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti kalimat setelahnya apa kalimatnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu Pak. Melanggar itu kita jadinya. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah. Ada yang mengatakan bersatulah. Bihablillah, kita semua disuruh Allah untuk bersatu, berpegang teguh dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, kata Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Makanya kita ini karusa isail. Kita itu bagaikan buih-buih yang ada di lautan akhirnya. Mayoritas jumlahnya tapi tidak punya wibawa. Mayoritas jumlahnya tapi tidak punya kekuatan. Mayoritas jumlahnya tapi mudah untuk diombang-ambingkan, persis seperti buih-buih yang ada di lautan. Kenapa sebabnya jamaah sekalian? Karena kita sudah disusupi, ditanamkan agar kita saling hasad menghasad. Agar kita ditanamkan sifat tidak menyukai satu sama lainnya, padahal sesama kaum muslimin jamaah sekalian. Maka Nabi mengatakan, iyakum wal hasad. Hendaknya kalian hindari penyakit hasad, kata Nabi, fa innal hasada yakulul hasanat. Karena yang namanya penyakit hasad tadi jamaah sekalian, itu nanti akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Salat duha, tapi kalau dia ada penyakit hasad terhadap saudaranya, penyakit hasad terhadap tetangganya, penyakit hasad terhadap orang-orang yang dia cintai dan lain sebagainya, apa yang terjadi nanti jamaah sekalian? Amal-amal kebaikan, ngajinya lama-lama nanti hilang pahalanya. Salat duhanya lama-lama hilang pahalanya jamaah sekalian. Kenapa? Karena kata Nabi, yakulul hasanat. Hasad ini, disebabkan hasad ini jamaah sekalian, itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka periksa hati-hati kita semua jamaah sekalian. Ada orang yang lebih dari kita, meskipun kita mungkin lebih tua, terima kalau dia memang punya kelebihan. Walaupun kita sudah pernah naik haji 5 kali, kalau tidak layak jadi imam, ada anak muda yang hafiz Quran, bacaannya bagus, terima dia, suruh dia maju. Ada orang yang enggak terima, saya yang lebih berhak dan naik haji 5 kali. Misalnya jamaah sekalian, wah ngelenggang, padahal bacaannya pontang-panting Pak. Antara huruf H dengan H itu beda. Dia pakai semua trabaslip. Kenapa? Karena hasad Pak. Maka kalau hasad itu jamaah sekalian, ternyata inilah yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As jamaah sekalian. Ada seorang sahabat, waktu para sahabat jamaah sekalian, Nabi dan para sahabat sedang berkumpul, berbincang-bincang. Mungkin di sana diberikan tausiah dan lain sebagainya. Apalagi kalau biasa di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu sering untuk jamaah umrah atau jamaah haji, nanti kan ada kajian-kajian, halaqah-halaqah begitu ya, atau kajian syekhnya, Syekh Sudais misalnya ngasih tausiah, nanti dilihat itu. Kurang lebih begitulah. Akhirnya Nabi menyebut, apa kata Nabi? Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga, kata Nabi. Kemudian muncul seorang sahabat dari Ansor. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Sahabat dari Ansor ini dilihat oleh para sahabat, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang hebat. Dilihat oleh para sahabat, terheran-heranlah para sahabat, ini orang dijamin masuk surga, padahal dia orang biasa, orang tidak terkenal. Kemudian jamaah sekalian, hari berikutnya apa yang terjadi? Ternyata Nabi menyebutkan dengan kalimat yang sama. Sebentar lagi kata Nabi akan datang calon penghuni surga. Ditengok oleh para sahabat, orang itu lagi. Sampai yang ketiga kali masih sama
sahabat dari Ansor itu. Akhirnya waktu Nabi beranjak pergi